Nah terus sesudah itu 2019 itu jadi pelemahan yang sesungguhnya terjadi secara struktural resmi itu ya ketika 2017 itu lahir undang-undang perubahan KPK yang ini. Kalau dijelaskan secara logika memang bisa lah KPK ini terlalu berlebihan. Kok ada lembaga yang super body kan gitu kan, itu harus dikurangi kekuasaannya, harus alasannya logis lah ya, karena banyak eksesnya. Tapi di balik itu sebenarnya terjadi pelemahan karena kemudian kewenangan KPK yang penting-penting yang dulu ditakuti itu lalu dicabut. Nah itu yang terjadi dengan undang-undang yang terakhir, sehingga sejak saat itu pemberantasan korupsi menjadi semakin masif. Saya berani mengatakan dan berani membuktikan jauh lebih parah dari zaman Orde Baru. Sekarang ini korupsinya, korupsinya jauh secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Betul. Ya, memang. Jadi itu yang terjadi, Mas Novel. Nah, lalu sebenarnya kebanggaan kita melakukan reformasi itu kan karena bisa membuat satu lembaga anti korupsi seperti KPK yang kuat kan. Nah sekarang kebanggaan kita apa lagi? Saya belum melihat ada sesuatu yang bisa dibanggakan kalau dalam tata kelola negara gitu ya. Nah itu aja kalau latar belakang. Pak Mahfud, kalau bicara terkait dengan tadi yang 2017, 2019, memang terkonfirmasi dengan adanya indeks persepsi korupsi Indonesia yang tadinya kalau kita bicara awal reformasi kan memang 20-an sekian seingat saya itu. Naik-naik terus, 2014 itu adalah 34. Terus naik lagi sampai 2019 di angka 40. Itu udah capaian luar biasa tuh Pak Mahfud. Dan kemudian turun ini mengkonfirmasi bahwa di antaranya pelemahan KPK itu berdampak ke indeks persepsi korupsi. Dan ternyata praktek korupsi yang banyak itu di banyak tempat, baik kuantitas maupun kualitasnya, itu ternyata juga menjadi potret juga barangkali. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain ya, faktor bisnis dan lain-lain. Tapi kalau melihat dari itu, Pak Mahfud saat itu kan Menko Polhukam nih. Pak Mahfud bisa memotret apa sih yang sebenarnya terjadi, dan kemudian apa penyebabnya yang mungkin Pak Mahfud bisa cerita nih Pak Mahfud? Waktu saya masuk, itu kalau tidak salah sempat 2 kali naik ya. Jadi mulanya saya masuk tuh 34 kan, pernah sampai saya masuk 36 atau 38, lalu berikutnya anjlok di tahun 2002 menjadi 34 sampai sekarang tidak pernah bisa naik lagi, sudah hampir 4 tahun ya. Yang ketiga nih, tahun ketiga. Nah, ya kalau saya ditanya sebabnya, pertama karena pelemahan KPK itu menjadi salah satu penyebab. Karena kemudian yang terjadi itu ada salah tafsir ya. Seakan-akan tuh dengan undang-undang baru itu yang katanya mengambil dari putusan MK bahwa KPK itu adalah rumpun eksekutif, lalu diletakkan di bawah koordinasi yang tidak lagi independen. Kenapa? Karena setiap rencana penindakan atau apa yang besar-besar itu dikonsultasikan kepada presiden, bukan diberitahukan. Kalau dulu kan diberitahukan bahwa ini tersangka. Sekarang dikonsultasikan dulu, ditanya dulu ininya. Kenapa tahu? Ya tahu karena kan lewat saya kalau orang Pak kasus ini kira-kira ini gimana gitu. Kalau saya sih ya tindak dong sesuai dengan hukum. Tanya implikasi politiknya gimana. Ya enggak apa-apa. Itu konsekuensi daripada dari kita berhukum. Nah, itu kalau dengan saya. Lalu saya agak jangan-jangan nih langsung nanti ke istana kan. Kalau saya bilang enggak setuju, lagi dari istana ini ditutup. Dan saya banyak mendengar isu memang ada kasus-kasus yang ditunda, ada kasus yang dipercepat, bukan hanya di KPK. Bukan hanya di KPK, di polisi, di kejaksaan juga. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang menjadi lebih leluasa. Itulah sebabnya lalu dikonfirmasi oleh TII ya. Transparansi Indonesia. Kenapa ini terjadi? Ya pertama terjadi konflik of interest.
Kemudian ada apa namanya pembayaran itu ya. Iya. Macam-macam lah, orang mau ngurus investasi misalnya. Ya saya ketemu dengan orang-orang nih ngurus investasi. Aturannya begini, ini gampang gitu. Tapi ketika datang ke menterinya, ini saya punya korban nih. Datang ke udah gampang. Wah, apa mintanya? Ya oke nanti ada orang yang mengaku utusan menteri ini. Oh, ya. Saya kan sudah selesai dong dengan menteri ya, tapi dia mintanya begini. Nggak keluar ya nggak keluar. Ya. Sehingga ini kalau investasi dalam banyak hal lain, misalnya perizinan usaha, gitu. Banyak tuh pengusaha yang datang ke saya, Pak, gimana ya? Gitu. Saya ini sudah memproses ini udah bertahun-tahun. Ya. Lalu anggaran negara yang untuk rakyat, untuk anak itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Yeah. Mereka buat perusahaan sendiri lewat orang lain ini yang anu. Nah, terkadang kami dimintai uang. Harus bayar segini atau dapat saham segini. Loh, kalau kami tidak ngasih, mati kami. Padahal kami punya karyawan banyak, punya modal banyak. Kami mati. Tapi kalau kami memberi, membayar, lalu ketahuan publik, kami ditangkap, katanya nyuap. Padahal kami diperas, dan tidak ada yang membela kami. Betul. Itu kan yang banyak terjadi. Betul. Nah, itu sebabnya yang ditemukan oleh TII itu. Ya, ada konflik of interest, ada istilahnya apa tuh lah, pembayaran yang ada kok istilah itu. Trading in tunai. Oh ya. Nah, itu pokoknya gitu-gitu anggota DPR-nya merangkap calo gitu. Calo itu perkara. Banyak lah orang. Saya berapa kali menemukan itu. Dan saya diceritain oleh menteri-menteri itu. Pak itu, Bapak betul tuh marah-marah di DPR. Ini menteri nih. Mereka marah-marah kalau rapat kerja dengan kami. Sesudah itu nanti berbicara.